Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas berkaitan dengan kepribadian dan nilai dalam organisasi. Kepribadian dan nilai dalam organisasi. Mengapa membahas kepribadian dan nilai dalam mata kuliah perilaku organisasi? Karena setiap individu membawa kepribadian dan sistem nilai yang berbeda dalam organisasi. Ini sudah kita pelajari pada kuliah sebelumnya berkaitan dengan individu dalam organisasi. Nah, perbedaan ini menjadi dasar dari variasi perilaku kerja, cara komunikasi, dan pengambilan keputusan. Perbedaan ini juga menjadi dasar dari tingkat kepuasan dan komitmen kerja. Kemudian, kualitas kerjasama dan konflik dalam tim. Sehingga perilaku individu menurut Robin dan Jones tidak dapat dipahami tanpa mengetahui siapa individu itu dan apa yang dianggap penting olehnya. Berarti di sini ada kepribadian dan nilai. Kita kasih contoh. Misalnya ada dua orang. Satu, seorang cewek yang punya kepribadian perfeksionis, terstruktur, dan suka detail. Satu lagi, cowok, fleksibel, spontan, dan cepat beradaptasi. Nah, pertanyaan adalah, siapakah yang lebih cocok menjadi supervisor produksi, dan siapa yang lebih pas di bagian pengembangan produk baru? Nah, ada beberapa macam alternatif. Alternatif pertama misalnya, yang cocok untuk supervisor produksi jelas cewek. Ya, kenapa? Karena produksi membutuhkan ketepatan, konsistensi, dan kepatuhan terhadap standar operasi. Ini cocok buat cewek yang teliti dan prosedural. Kemudian untuk pengembangan produk baru, itu dipilih adalah cowok. Karena inovasi membutuhkan kreativitas dan fleksibilitas. Cowok seorang spontan dan berani mengambil risiko, biasanya memiliki kepribadian yang openness, experience yang tinggi, dan nilai inovasi serta pertumbuhan. Kemudian ada juga alternatif jawaban yang kedua. Supervisor produksi cocoknya adalah cowok, spontan, dan cepat mengambil keputusan. Alasan ini, dalam situasi produksi yang dinamis, ya, misalnya terjadi gangguan mesin atau permintaan mendadak, supervisor harus dapat mengambil keputusan segera. Dan ini hanya dapat dipilih oleh cowok yang spontan dan cepat mengambil keputusan. Sedangkan pengembang produk baru, itu cewek, teliti, dan sistematis. Alasannya adalah ketika melakukan desain produk memerlukan tahap-tahapan seperti dokumentasi, pengujian, validasi spesifikasi. Nah, individu yang sistematis mampu mengontrol kualitas ide agar layak diterapkan di lini produksi. Jadi juga ada jawaban, mungkin kombinasi keduanya. Ya. Nah, apa kesimpulan dari diskusi ini? Pertama adalah tidak ada kepribadian atau nilai yang lebih baik. Satu sama lain itu tergantung dari situasi yang ada. Kedua, setiap individu membawa kombinasi unik antara cara berpikir, bertindak, dan memandang dunia dalam organisasi. Antara spontan dan terstruktur. Oke. Kemudian yang ketiga adalah tantangan bagi organisasi sebenarnya bukan memilih siapa yang paling benar, tetapi menempatkan orang dengan nilai dan kepribadian yang tepat pada posisi yang sesuai. Ini tantangan bagi organisasi. Nah, ini jelas bukan suatu tantangan yang mudah. Nah, apa itu kepribadian? Kepribadian menurut Perbedaan Jordan adalah karakteristik seseorang yang menyebabkan munculnya konsistensi perasaan, pemikiran, dan perilaku-perilaku. Dengan Robin dan Judge menyatakan, kepribadian mencerminkan pola perilaku yang relatif stabil, yang membedakan satu individu dengan individu lain. Sedangkan menurut Face and Face, kepribadian adalah pola sifat dan sebuah karakter unik yang memberikan konsistensi
sekaligus individualitas bagi perilaku seseorang. Berarti dari tiga kata ini, tiga pendapat ini, ada satu kesamaan, yaitu karakteristik, pola perilaku, dan pola sifat. Nah, sehingga dalam organisasi, itu kepribadian bisa menentukan bagaimana seseorang merespon jika ada tekanan kerja. Bagaimana seorang karyawan bisa berinteraksi dengan rekannya, berinteraksi dengan atasannya, atau berinteraksi dengan konsumen. Dan bagaimana seorang bisa menyikapi aturan dan perubahan sistem. Jelas, namanya organisasi, aturan berubah. Sistem juga jelas berubah, mengikuti perkembangan yang ada. Kemudian kita masuk berkaitan dengan pengantar nilai. Nilai adalah keyakinan mendalam tentang apa yang dianggap benar, penting, dan diinginkan oleh individu. Nilai menjadi dasar bagi pembentukan sikap dan perilaku. Menurut Rokes 1973. Nah, sedang berkuntat di dalam Pramukti, nilai menjadi kompas moral yang membimbing karyawan dalam menghadapi dilema etis yang putusan kerja di lingkungan modern. Ya. Jadi dalam organisasi jelas ada namanya konflik, ada namanya riak-riak, dan ada namanya perubahan-perubahan. Nah, dengan punya nilai, ini akan menjadi panduan bagi karyawan. Apa sih sebaiknya yang harus mereka putuskan? Nah, dalam konteks organisasi, berarti nilai mempengaruhi komitmen terhadap visi perusahaan, persepsi terhadap keadilan, dan kecocokan individu dengan budaya organisasi, atau disebut dengan person organization fit. Oke, kita masuk ke kepribadian. Konsep dasar kepribadian. Ciri-ciri kepribadian. Ada tiga karakteristik utama kepribadian menurut Robin, Kuntadi, dan Pramukti. Pertama adalah konsistensi, kedua keunikan, ketiga prediktabilitas. Untuk konsistensi, konsistensi adalah pola perilaku relatif stabil dari waktu ke waktu. Contohnya, individu yang teliti, individu yang spontan, itu akan tetap dimanapun dia berada, dia konsisten. Yang teliti akan tetap teliti, yang spontan akan tetap spontan. Yang kedua, keunikan. Penjelasannya adalah tiap individu memiliki kombinasi sifat berbeda. Contoh, dua karyawan yang sama-sama disiplin, tapi berbeda cara komunikasi. Ya, sama-sama disiplin, tapi sama-sama rajin, tapi mungkin komunikasinya berbeda. Kemudian, ciri ketiga adalah prediktabilitas. Dapat digunakan untuk memprediksi perilaku kerja. Contoh, orang extrovert cenderung lebih aktif dalam diskusi tim. Sedangkan kebalikannya, orang introvert itu akan cenderung diam dalam diskusi tim. Diam bukan berarti tidak tahu, tapi menurut dia ada istilahnya, dia memang lebih suka diam untuk menganalisis situasi yang ada. Bagaimana penerapannya? Balik lagi di awal, dengan mengatur kepribadian, maka akan membantu manajer menempatkan orang di posisi yang paling sesuai dengan karakter dan potensinya. Bukan yang paling benar, tapi apa? Yang paling sesuai. Nah, selanjutnya, faktor pembentuk kepribadian menurut Robin adalah ada faktor biologis, faktor lingkungan, dan faktor situasional. Faktor biologis berkaitan dengan temperamen bawaan, tingkat energi, kestabilan emosi. Contoh adalah operator dengan tingkat stres rendah itu cocok di bagian kontrol mutu. Tapi kalau memang operator yang punya stres tinggi, itu nggak cocok di bagian kontrol mutu. Karena kontrol mutu jelas, itu situasinya memerlukan tekanan yang tinggi. Kemudian lingkungan. Deskripsinya adalah pola asuh, pendidikan, budaya, pengalaman sosial. Contoh, mahasiswa dari budaya kolektif itu lebih mudah beradaptasi di kerja tim. Sehingga ketika mahasiswa, misalnya dia terlibat dalam organisasi, aktif di organisasi, ketika dalam satu perusahaan, maka dia akan mudah untuk beradaptasi. Mudah untuk nyambung dengan lain.
mudah untuk berkomunikasi dengan lain. Kemudian yang ketiga adalah situasional. Konteks organisasi atau pekerjaan yang mempengaruhi ekspresi kepribadian. Contoh, orang introvert bisa tampil ekstrovert saat menjadi ketua proyek. Ya. Jadi, dia ketika dia menjadi ketua proyek, maka mau tidak mau, suka tidak suka, agar proyek itu berjalan dengan baik dan lancar, maka bisa saja dia akan berubah menjadi seorang yang ekstrovert atau tampil menjadi ekstrovert. Nah, lingkungan organisasi yang kondusif dapat menghadirkan potensi positif kepribadian. Sehingga sistem kerja dan budaya perusahaan harus mendukung dari keunikan individu. Bukan menyamakan, bukan mencari yang benar, tapi mendukung keunikan dari individu masing-masing. Nah, pendekatan dalam studi kepribadian, pertama adalah pendekatan ciri, itu melihat kepribadian sebagai kumpulan sifat-sifat dasar yang dapat diukur. Contohnya ada Big Five Personality Traits, yaitu openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism. Contoh, conscientiousness adalah prediktor paling kuat terhadap kinerja kerja. Kemudian ada pendekatan interaksionis yang dikembangkan dari teori Kurt-Lewin. Teori ini menyatakan bahwa behavior is function of person and environment. Behavior adalah fungsi hasil dari orang dan lingkungan. Atau perilaku merupakan hasil interaksi antara kepribadian dan lingkungan. Artinya apa? Kepribadian yang sama dapat memunculkan perilaku yang berbeda tergantung pada situasi. Contoh yang tadi, dia introvert, tapi ketika dia dipilih sebagai seorang pemimpin, mau tidak mau, dia akan menjadi seorang yang ekstrovert di saat-saat tertentu. Kemudian pendekatan interaksionis, contohnya adalah seorang karyawan yang pendiam bisa menjadi komunikatif saat ia menjadi ketua tim, karena tuntutan peran yang memerlukan perilaku yang aktif. Nah, pendekatan ini sangat relevan di dunia kerja modern, karena organisasi adalah sistem dinamis. Nah, karakter individu bisa berkembang seiring dengan perubahan konteks kerja dan budaya. Ya, organisasi dinamis karena ya dunia berdinamis. Konsumennya juga dinamis. Hari ini suka, besok tidak. Hari ini pingin A, besok pingin B. Nah, oleh karena itu, karyawan sebagai karakter individu atau juga pemimpin itu harus bisa berkembang seiring dengan perubahan konteks kerja dan budaya. Kemudian ketiga adalah pendekatan dinamis. Menurut Bandura, kepribadian berkembang dari pengalaman dan pembelajaran sosial. Social cognitive theory. Kepribadian adalah hasil dari proses pembelajaran sosial yang melibatkan observational learning atau meniru perilaku orang lain, reinforcement, penguatan sosial, atau self-regulation, pengendalian diri. Pendekatan dinamis contohnya, seorang karyawan baru yang awalnya kaku dapat menjadi fleksibel setelah terbiasa bekerja dalam tim lintas fungsional. Jadi mungkin awalnya kaku dia dalam satu grup atau kelompok yang dimana di situ setiap orang adalah orang-orang yang komunikasinya bagus, lancar, mau tidak mau dia akan mengikuti. Nah, pendekatan dinamis menjelaskan bahwa organisasi berperan penting sebagai lingkungan pembentuk kepribadian profesional. Kemudian pendekatan ciri itu bagaimana memahami siapa individu itu. Pendekatan interaksional memahami bagaimana ia bertindak dalam situasi tertentu. Pendekatan dinamis memahami bagaimana ia berkembang dari waktu ke waktu. Ini adalah tiga pendekatan yang masing-masing berbeda. Ya, kita ulangi pendekatan ciri bagaimana memahami siapa. Pendekatan interaksionis memahami bagaimana ia bertindak. Dan pendekatan dinamis memahami bagaimana ia berkembang. Nah, mengapa kepribadian penting di dunia kerja? Kepribadian yang penting di dunia kerja berkaitan dengan prediksi, kinerja, dan kepemimpinan. Individu dengan high conscientiousness cenderung memiliki kinerja yang lebih tinggi. Kemudian berkaitan dengan seleksi dan penempatan kerja.
MBTI atau Big Five sering digunakan dalam rekrutmen dan berkaitan dengan pengembangan tim. Keberagaman kepribadian meningkatkan kreativitas, tetapi yang membutuhkan pemahaman untuk mencegah konflik. Kemudian yang keempat adalah kepuasan dan stres kerja. Individu emotionally stable lebih mampu menghadapi tekanan dan mempertahankan kepuasan kerja. Ya, jadi seorang yang mempunyai emosi yang stabil itu lebih mampu menghadapi tekanan dan mempertahankan kepuasan kerja. Sehingga dia tidak tiba-tiba naik emosinya. Kenapa? Tidak stabil, atau lagi tinggi, atau lagi emosional. Kemudian tiba-tiba suatu saat dia akan mulai down, diam. Ya, kenapa? Ya saat itu mungkin dia merasa banyak tekanan. Nah, pengolahan kepribadian yang tepat membantu organisasi mencapai keseimbangan antara produktivitas dan kecerdasan sosial karyawan. Ini sekali lagi dibahas kepribadian yang tepat, ya, mencari yang sesuai di posisi yang pas. Kemudian kita masuk model Big Five Personality atau Ocean. Ada 5 dimensi utama kepribadian atau yang disebut dengan Ocean yang mampu menjelaskan sebagian besar variasi perilaku individu di tempat kerja. Nah, model ini bersifat empiris dan universal, diuji di berbagai budaya, termasuk konteks Asia Tenggara. Oke, ini model Big Five Personality. Ada openness to experience, conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism. Openness itu definisi berkaitan dengan keterbukaan terhadap pengalaman baru, imajinatif, dan juga tantangan. Conscientiousness bertanggung jawab, disiplin, dan organisasi. Oke, kita ulang lagi. Openness itu keterbukaan terhadap pengalaman baru, imajinatif, dan juga tantangan. Maka dampak di dunia kerja itu mendorong inovasi dan adaptasi terhadap perubahan proses kerja. Conscientiousness definisinya adalah bertanggung jawab, disiplin, dan terorganisir. Dampak di dunia kerja, prediktor utama kinerja tinggi dan efektivitas karyawan. Extraversion, energi, ekspresif, dan mudah bersosialisasi. Efektif dalam pekerjaan berbasis tim dan komunikasi. Contohnya di dunia kerja. Oke, agreeableness, yaitu konduksinya adalah lama, komprehensif, dan empati. Dapat di dunia kerja meningkatkan kerjasama dan meningkatkan konflik dalam tim. Kemudian neuroticism, tingkat kestabilan emosi dapat dengan stres. Individu dengan neuroticism rendah lebih tahan terhadap tekanan kerja. Ya, jadi ketika stresnya tingkat tekanan stresnya rendah, maka dia akan sanggup untuk berhadapan dengan tekanan kerja. Nah, lanjut. Model Big Five Personality. Keterkaitan dengan kinerja dan kepuasan kerja, contohnya conscientiousness, koreksi paling kuat dengan kinerja tinggi. Emotional stability, berhubungan dengan kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Extraversion dan agreeableness, berpengaruh terhadap efektivitas tim dan kepemimpinan. Openness, mendukung kreativitas dan kemampuan berinovasi. Nah, karyawan dengan kombinasi tinggi pada conscientiousness dan emotional stability cenderung menunjukkan prioritas yang konsisten, terutama di lingkungan kerja yang menuntut akurasi dan ketahanan stres. Bagaimana dengan penerapan di dunia industri? Untuk rekrutmen, Big Five bisa digunakan dalam tes seleksi untuk menilai kecocokan jabatan. Untuk penempatan kerja, individu dengan extraversion tinggi cocok untuk peran komunikasi. Yang consciousness cocok untuk peran kontrol kualitas. Kemudian pengembangan tim, bagaimana pemahaman dimensi kepribadian membantu untuk membentuk tim yang saling melengkapi bukan mungkin. Kemudian evaluasi kepemimpinan. Openness dan extraversion sering dikaitkan dengan aktivitas pemimpin yang inovatif. Oke, baik kita masuk dengan MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Oke. MBTI. Latar belakang, MBTI dikembangkan oleh Isabel Mayer dan Catherine Cook
Bring pada tahun 1940. Berdasarkan teori Carl Gustav Jung, Psychology Tips, ya. Kemudian MBTI ini menggambarkan preferensi alami individu dalam memproses informasi, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan lingkungan. Nah, tujuan utama MBTI menurut Robin dan Judge dalam meningkatkan efektivitas komunikasi dan kerja sama tim, membantu pemilihan karir yang sesuai dengan kepribadian, ketiga mengembangkan kesadaran diri dan kepemimpinan. Nah, ini dia contoh. Ya, dimensinya ada sumber energi, nilai extraversion atau introversion, ciri umum energi atau relatif, relevansi di dunia kerja, misalnya kolaborasi atau alisi mendatang. Kemudian pemrosesan informasi. Nah, kita lihat millennial sensing dan intuition. Ciri umumnya faktual atau konseptual, berkaitan dengan operasional dan inovatif. Kemudian pengambilan keputusan. Ya, berkaitan dengan feeling, logis dan empatik. Ya. Relevansi di dunia kerja berhubungan dengan analisis sistem atau relasional. Gaya hidup terakhir, gaya hidup berkaitan dengan judging the processing. Ya. Judging processing, ciri umumnya terencana dan fleksibel. Relevansi di dunia kerja itu stabilitas dan adaptasi proyek. Nah, aplikasi di dunia kerja dengan MBTI itu cocok untuk apa? Rekrutmen dan job placement, pengembangan tim dan pelatihan kepemimpinan, coaching dan career counseling, peningkatan pemahaman lintas fungsi dalam organisasi. Kelebihan dan keterbatasan. Kelebihannya adalah mudah dipahami dan diaplikasi. Kemudian meningkatkan kesadaran tim. Yang ketiga adalah mendorong kerjasama tim. Untuk keterbatasan, jelas tidak mengukur tingkat kemampuan. Hasil berubah tergantung situasi. Dan kurang akurat untuk seleksi formal. Bagaimana dengan B5 PS MBTI? Oke. Dasar teorinya B5 ada B-Ocean adalah model berbasis trade theory yang menilai intensitas sifat individu. Dan MBTI itu model berbasis preference theory menilai cara berpikir dan bertindak yang disukai individu. Nah, ini dia antara Big Five, personality, dan MBTI. Pendekatan teoritis, Big Five, ciri, MBTI, preferensi. Dimensi utama, Big Five itu 5 dimension, sedang MBTI 4 dimensi. Outputnya, skor continue, tinggi atau rendah. Kalau MBTI kategorinya tetap, misalnya ENTJ atau ISFP. Udah aspek akurasi psikometrik, lebih reliable dan valid. Oke. Sedangkan di satu sisi ada kurang reliable untuk prediksi kinerja. Kemudian kegunaan di industri, Big Five personality itu seleksi dan evaluasi kerja. MBTI ada berkaitan dengan pelatihan tim dan pengembangan diri. Dan masuk kualitas budaya. Big Five personality-nya adalah teruji lintas budaya, sedang MBTI itu kadang ya bisa menuju ke budaya barat. Oke. Aspek kelebihan utama yang terakhir, Big Five personality adalah proyektor kuat untuk kinerja dan perilaku kerja. Untuk MBTI-nya adalah meningkatkan komunikasi dan pemahaman industri. Oke, Big Five itu cocok untuk digunakan dalam rekrutmen, penilaian kerja dan prediksi prioritas kerja. Contohnya adalah industri manufaktur dan perpajakan. Sedangkan MBTI cocok untuk pelatihan kepemimpinan, coaching, dan bentukan tim. Contoh sektor kreatif, pendidikan, dan manajemen proyek. Nah, sehingga Big Five itu basicnya adalah menjawab pertanyaan, seberapa besar sifat ini mempengaruhi perilaku kerja. Dengan MBTI menjawab pertanyaan, bagaimana seorang memproses informasi dan berinteraksi dengan orang lain. Kemudian, kalau dilihat, MBTI dan Big Five itu saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Nah, Big Five digunakan untuk memenuhi fit pekerjaan dan kinerja sistem kerja. Dan MBTI untuk memahami perbedaan gaya berpikir dan kolaborasi dalam tim proyek.
Nah, pemimpin efektif memahami karakter tim berdasarkan kedua model. Oke, itu tadi sudah kepribadian. Sekarang kita masuk yang kedua adalah berkaitan dengan nilai. Kita masuk konsep nilai. Oke, seperti biasa, kita akan mulai dengan definisi. Nilai adalah keyakinan yang bertahan lama bahwa cara berperilaku tertentu atau keadaan air tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan dengan kebalikan. Nilai berfungsi sebagai kompas moral dan motivasional yang penting seorang dalam pengambilan keputusan dan berperilaku di tempat kerja. Dengan berdua arti ini, nilai menentukan apa yang dianggap penting dan benar oleh individu dalam organisasi, telah menjadi dasar pembentukan sikap kerja dan loyalitas. Nah, fungsi nilai dalam organisasi ada sebagai pedoman perilaku, sebagai dasar pengambilan keputusan, sebagai pembentuk budaya organisasi. Kemudian sebagai alat motivasi. Itu nilai yang mendorong individu mencapai tujuan yang dianggap penting. Kelima, sebagai alat integrasi sosial, yaitu menyatukan anggota tim dengan visi dan keyakinan yang sama. Nah, klasifikasi nilai menurut Rocket ada dua macam. Ada terminal value dan instrumental value. Kalau terminal value, tujuan akhir kehidupan yang ingin dicapai. Sedangkan contohnya adalah kebahagiaan, kesuksesan, kedamaian, batin, keamanan, keluarga. Instrumental value adalah caranya atau perilaku yang digunakan untuk mencapai tujuan. Jadi terminal value apa yang kita ingin capai, instrumental value adalah cara menuju mencapainya. Contoh misalnya kejuruan, kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, keseimbangan antara terminal dan instrumental value penting agar seorang tidak hanya tahu apa yang diinginkan, tetapi juga bagaimana cara mendapatkannya secara etis. Nah, terminal value adalah tujuan akhir kehidupan. Ya, berkaitan dengan ada tiga macam terminal value kategorinya, berkaitan dengan nilai pribadi, nilai sosial, dan nilai profesional. Nilai pribadi contohnya kebahagiaan, kedamaian, batin, dan kebijaksanaan. Nilai sosial berhubungan dengan keamanan keluarga, keadilan sosial, dan kesejahteraan. Kemudian untuk nilai profesional contohnya ada kesuksesan, pencapaian, dan pengakuan. Bagaimana dengan relevansi di dunia kerja? Untuk berkaitan dengan nilai pribadi, ada kepuasan batin dan hasil kerja. Untuk berkaitan dengan nilai sosial, itu mendorong kerja etis dan tanggung jawab sosial. Dan untuk nilai profesional, itu dorongan untuk berprestasi dan berinovasi. Contoh, seorang insinyur industri yang menilai kesuksesan profesional sebagai tujuan akhir akan sangat fokus mencapai hasil kerja yang diakui dan berdampak luas. Oke. Kemudian ada instrumental value. Ya, kalau kita lihat tadi terminal value, sekarang kita masuk instrumental value. Ya. Nilai moral, instrumental, jujur, bertanggung jawab, dan adil. Relevansi itu membangun kepercayaan dalam organisasi. Nilai kompetisi, disiplin, kerja keras, berani mengambil risiko. Relevansinya adalah mendukung produktivitas dan inovasi. Udah berkaitan dengan nilai sosial, itu berkaitan sopan, kooperatif, dan empatik. Yang relevansi dunia kerja itu meningkatkan harmoni dan kolaborasi tim. Nah, nilai dan sikap kerja. Nilai berhubungan langsung dengan pembentukan sikap dan kepuasan kerja. Nilai menjadi dasar bagaimana individu menilai situasi kerja, rekan, maupun atasan. Ya. Ada yang nilai achievementnya tinggi, fokus berkaitan pada hasil target. Ada yang nilai benevolence tinggi, fokus pada hubungan sosial dan kesejahteraan rekan kerja. Nah, nilai dalam konteks budaya dan organisasi. Nilai itu dipengaruhi oleh budaya nasional seperti individualisme, kolektivitasme, dan jarak kekuasaan. Dan budaya organisasi terbentuk dari nilai-nilai yang diadopsi bersama oleh seluruh anggota organisasi. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dan bersikap, mengambil keputusan, dan berkaitan dengan berinteraksi. Oke, nilai dalam konteks budaya organisasi.
Nilai individu mencerminkan keyakinan pribadi tentang apa yang dianggap penting dan benar. Dan jika nilai individu dan organisasi jalan, maka terbentuklah keserasian yang disebut dengan person organization fit atau VO fit. Sebaliknya, nilai individu berbeda dengan nilai organisasi dapat menimbulkan konflik nilai, menurunkan komitmen, dan meninggalkan terobosan. Hubungan nilai dan budaya organisasi pada tingkat nilai, fokus utama, dan peran dalam organisasi. Nilai individu fokus utama dalam kepercayaan dan kepribadian pribadi. Peran dalam organisasi adalah membantu perilaku individu. Nilai organisasi, prinsip yang dibangun adalah berkaitan dengan perusahaan. Peran dalam organisasi untuk menciptakan norma dan budaya kerja. Setelah itu, budaya organisasi berhubungan sistem makna bersama. Itu mengarahkan perilaku untuk bisa lebih kolektif. Oke. Kemudian personal organization fit atau keselarasan nilai. VO fit adalah tingkat kesesuaian antara nilai pribadi seseorang dan nilai organisasi tempat ia bekerja. Nah, ada keselarasan nilai dan nilai pribadi dan nilai organisasi. Oke. Keselarasan nilai berhubungan dengan kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan kinerja individu. Contoh, perusahaan dengan nilai inovasi tinggi akan cocok untuk individu yang memiliki kreativitas dan fleksibilitas. Tapi tidak cocok bagi mereka yang mengutamakan stabilitas dan rutinitas. Nah, nilai dalam profesi teknik industri. Nilai dalam konteks ilmiah mempengaruhi etika rekayasa, manajemen operasi, kepemimpinan tim, sustainability, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Etika rekayasa misalnya berhubungan dengan keputusan desain, selama kerja, dan tanggung jawab sosial. Oke, demikian kuliah kita hari ini. Pembahasan kita berkaitan dengan kepribadian dan nilai dalam organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.